Episode 8 dimulai dengan suasana megah upacara pernikahan antara Huiju dan Pangeran Ian. Namun, di tengah prosesi yang seharusnya menjadi momen paling bahagia, suasana berubah mencekam. Huiju tiba-tiba lemas dan jatuh pingsan di hadapan semua tamu undangan. Pangeran Ian yang panik langsung menangkapnya dan berusaha menyadarkannya. Seluruh negeri yang menyaksikan acara tersebut secara langsung ikut terkejut. Huiju segera dilarikan ke rumah sakit kerajaan, didampingi oleh Pangeran Ian dengan wajah yang penuh ketakutan dan kesedihan. Di rumah sakit, dokter mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Huiju pingsan karena keracunan, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa kejadian ini telah direncanakan oleh seseorang. Sementara Jongwoo menjadi sangat marah dan melampiaskan kemarahannya kepada Pangeran Ian. Ia menyalahkan Pangeran Ian karena sejak awal ia sudah menduga sang pangeran tidak mampu melindungi Huiju. Pangeran Ian yang sudah dilingkupi rasa bersalah merasa hancur. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, apakah keserakahannya untuk memiliki Huiju justru membahayakan nyawa wanita tersebut. Setelah sadar, Huiju dikejutkan oleh informasi bahwa ia keracunan. Hal pertama yang ia pikirkan bukanlah dirinya sendiri, melainkan keselamatan Pangeran Ian. Huiju menyadari sesuatu tentang insiden tersebut dan merasa Pangeran Ian sedang dalam bahaya. Meskipun tubuhnya masih sangat pucat dan lemah, Huiju memaksa untuk turun dari tempat tidur untuk mencari Pangeran Ian. Walaupun Jongwoo mencoba menghentikannya agar ia beristirahat, Huiju tetap bersikeras karena merasa Pangeran Ian lah yang paling terancam saat ini. Mengetahui Huiju sudah sadar, Pangeran Ian segera datang dan memeluknya dengan erat sambil menangis. Dengan penuh kelegaan, ia menanyakan kondisi Huiju dan mengakui betapa ia takut kehilangan Huiju untuk selamanya. Di sisi lain, Ibu Suri tampak tidak senang melihat kondisi Huiju yang semakin membaik. Setelah kondisinya pulih, sifat asli Huiju yang narsis kembali muncul. Sebelum keluar dari rumah sakit, ia membuat asisten Choi dan kakak iparnya bingung dengan pilihan penampilannya. Ia sengaja memakai riasan agar wajahnya tetap terlihat cantik tapi lemah. Ia tidak ingin tampil sempurna saat keluar, mengingat seluruh negeri baru saja melihatnya pingsan di televisi. Huiju keluar dari rumah sakit didampingi oleh sekretaris Choi dan kakak iparnya. Di luar, para wartawan telah menunggu pernyataan resmi karena insiden tersebut menjadi pusat perhatian publik. Saat tampil bersama, Huiju dan Pangeran Ian disambut dengan sorak-sorai meriah dari masyarakat. Malam pun tiba. Pangeran Ian mendekati Huiju setelah keluar dari kamar mandi. Dengan nada lembut namun menggoda, ia mengingatkan Huiju bahwa ini adalah malam pertama mereka sebagai suami istri. Hal ini membuat Huiju gugup sekaligus terpesona, terutama saat Pangeran Ian bertanya apakah ia sudah siap. Adegan ini menandakan babak baru yang lebih intim dalam hubungan mereka. Keesokan paginya, Huiju masih tertidur lelap di lengan Pangeran Ian yang terus memperhatikannya dengan senyum bahagia. Keheningan itu terusik saat suara kepala dayang terdengar dari luar untuk membangunkan mereka. Merasa tidur Huiju terganggu, Pangeran Ian merasa kesal dan segera mengirim pesan singkat kepada sekretaris Choi. Di luar ruangan, kepala dayang, sekretaris Choi, dan Hyejung tengah menunggu. Karena tidak ada sahutan, kepala dayang kembali berteriak. Sekretaris Choi yang awalnya hendak menerobos masuk langsung berhenti saat membaca pesan dari pangeran, di mana Pangeran Ian mengancam akan memberi hukuman berat pada mereka semua jika suara ribut mereka sampai membangunkan istrinya. Mendengar itu, kepala dayang hanya bisa menyipitkan mata, menyadari betapa protektifnya Pangeran Ian pada Huiju. Karena tidak ingin mengganggu, Hyejung mengajak mereka pergi mencari makan. Sekretaris Choi menyambutnya dengan semangat dan mengajak Hyejung ke toko kue bunga terdekat dan meninggalkan kepala dayang sendirian. Di akhir adegan, Pangeran Ian kembali mengelus rambut Huiju dengan lembut. Karena merasa nyaman, Huiju refleks mendekat dan memeluk Pangeran Ian lebih erat. Pangeran Ian pun tertegun bahagia, lalu memutuskan untuk mendekap istrinya dan ikut terlelap kembali dengan senyum yang mengembang. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya?